Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Saudara, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita memprioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Cari uang memang harus, karena kita butuh makan. Kalau kita tidak kerja, Rasul Paulus bilang jangan dikasih makan. Memang penting cari kerja, tetapi jangan lupa cari Tuhan. Amin. Karena itu sangat penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita lalai untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi ada 1 hari yang harus kita khususkan. Itu adalah hari Sabat yang harus kita kuduskan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan, ketika kita beribadah kepada Tuhan, roti makanan diberkati, penyakit Tuhan akan lalukan dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan bilang begini, ajarkanlah firman-Ku berulang-ulang. Biar saudara bosan, saya ulang-ulang kali khotbahkan ini. Karena Tuhan yang bilang, ajarkan firman-Ku ini berulang-ulang. Kenapa kita harus mengajarkan firman ini berulang-ulang? Karena otak manusia ini terbatas. Kalau cuma 1 kali dengar, kita bisa lupa. Tapi kalau saya ulang, lama-lama dia masuk ke hati, berakar. Dan saya percaya saudara, kita pasti akan mampu melakukan. Amin. Seperti lagu. Lagu itu kalau cuma 1 kali kita dengar, tidak mungkin kita langsung hafal. Pasti kita harus dengar, kita menyanyi ulang, sampai itu kita hafal. Demikian juga firman Tuhan. Tuhan bilang, ajarkanlah firman-Ku ini ketika engkau bangun, ketika engkau lagi di jalan, ketika engkau lagi duduk. Ajarkanlah firman ini kepada anak-anakmu, supaya kehidupan mereka, masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya dengar satu kesaksian. Ini di KSM, orang KSM ya. Dia bilang begini, Mama Pendeta, saya ini punya om. Omku ini, aduh, dia kalau berdoa panjang, mau doa makan aja panjangnya minta ampun. Kadang kami sudah bosan, dia doa mungkin mau 1 jam Mama Pendeta. Tapi dia mau tidur, dia ajak kami berdoa dulu keluarga. Mau bangun, dia ajak juga kami berdoa. Terus kami mau jalan juga, dia bilang jangan dulu jalan sebelum kita berdoa. Jadi kalau Bapak itu sudah pimpin doa, pasti kami kayak mau bersungut katanya. Karena dia kalau berdoa panjang sekali. Saya bilang begini, justru orang tua yang seperti itu, anak-anaknya pasti diberkati Tuhan. Betul. Saya bilang, anak-anaknya diberkati enggak? Iya Mama Pendeta, semua anak-anaknya PNS. Haleluya. Karena Tuhan yang bilang, kalau kita taat dan setia melakukan firman Allah, aku akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan dia bilang, aku akan berkati keluar masukmu, aku akan berkati kandunganmu, aku akan berkati suami, istri, anak-anakmu, dan engkau akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Itu janji Tuhan bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Untuk itu bagi bapak-bapak, sebagai pemegang kepala rumah tangga, istri pasti ikut bapak, ya. Bapak-bapak yang harus pegang kunci keberhasilan itu ada sama bapak-bapak. Kalau bapak-bapak malas gereja, ya istri bilang, kamu yang kepala rumah tangga, saya kan ikut kamu. Dan ajarkanlah firman ini berulang-ulang, jangan pernah bosan. Karena firman itu adalah sebagai petunjuk dan jalan bagi hidup kita menuju kesuksesan. Amin. Tuhan berkati kita semua.